Itu menjadi apa yang disebut sebagai revolusi akhlak, sebagai satu solusi di dalam menuju Indonesia bermartabat. Akhlak memberikan sopan, santun, tata krama. Sepandai-pandainya tupai melompat, pasti suatu hari nanti akan jatuh juga. Sepandai-pandainya Fadly Zon nyinyir di media sosial, suatu hari nanti nge-like postingan video juga. Menurut saya di dalam banyak contoh memang harus revolusi itu dari atas, dengan keteladanan, dengan contoh. Moral dibuat oleh manusia, berlaku umum, tapi ciptaan manusia. Etik sekelompok manusia. Fadly Zon, anggota DPR RI dari Gerindra, Dapil Kabupaten Bogor, Jabar 5. Fadly Zon jadi trending di Twitter dipicu like postingan akun. Dan juga terutama bagaimana kita menghadirkan pemimpin yang kuat, yang mempunyai visi, yang mempunyai akhlak, termasuk di dalam akhlak bernegara. Etika moral bisa dirubah apa tidak? Bisa dirubah oleh manusia. Kemajuan peradaban suatu bangsa diukur oleh bagaimana tradisi beretika itu. Fadly Zon memang terkenal dengan nyinyirannya yang seenak udelnya sendiri. Kita pun mengenal cemoohan plonga-plongo terhadap Presiden Jokowi dari Fadly Zon, yang masih saja sampai sekarang dipakai oleh mereka-mereka untuk menghina Presiden Republik Indonesia. Tapi di lain pihak, Fadly Zon juga menyebut pemerintah Presiden Jokowi otoriter, yang juga kemudian ditiru oleh para buzzer mereka untuk mencemooh Presiden Jokowi. Padahal keduanya sangat bertentangan. Katanya plonga-plongo kok disebut otoriter, katanya komunis kok disebut kapitalis. Artinya Fadly Zon ini memang niat banget untuk menjatuhkan kredibilitas Presiden Jokowi. Dia tidak peduli dengan apa yang dia katakan itu tidak logis, tidak konsisten. Yang penting mereka yang benci punya amunisi untuk menyerang Presiden Jokowi. Jelek banget ya akhlaknya. Fadly Zon pun melindungi dirinya dengan jabatan sebagai seorang anggota DPR untuk seenak udelnya nyinyir kepada Presiden Jokowi. Licik. Namun semua itu bagaikan terbalaskan pada hari kemarin. Selama ini, akun Twitter resmi Fadly Zon selalu digunakan untuk nyinyir, bahkan menyebar fitnah atas Presiden Jokowi. Kemarin, akun Fadly Zon jadi senjata makan tuan, yakni ketahuan melike cuitan yang berisi video porno alias gaib nge-like porno, yang mengungkap ya para netizen itu yang selama ini sangat gregetan melihat kelakuan Fadly Zon. Para pegiat media sosial dan beberapa politisi pun ramai-ramai mensleding Fadly Zon. Yup, sungguh apes ketika seorang anggota DPR yang biasanya dipanggil dengan embel-embel kata yang terhormat dalam tanda kutip terbukti gak ada akhlak, yang selama ini merasa sok pintar, petantang petenteng, mencemooh seorang presiden yang sederhana sosoknya. Ternyata dia sendiri sangat jauh level akhlaknya dibanding dengan orang yang selama ini dia hujat, bahkan dia fitnah, dengan berlindung di balik kegiatan mengkritik sebagai seorang wakil rakyat. Memalukan dan menjatuhkan diri sendiri. Beberapa politisi juga mengomentari, salah satunya adalah Ferdinand Huta Hayan. Ia kalem saja dengan sentilannya. Ia menyentil keras Fadly dengan menggunakan undang-undang pornografi KUHP dan undang-undang ITE. Undang-undang pornografi KUHP dan undang-undang ITE mengatur tentang konten pornografi. Membuat dapat diakses konten tentang kesusilaan diatur pasal 27 undang-undang ITE. Tulis Ferdinand sesuai dengan profesinya sebagai pengacara. Ya kita pahamlah, nge-like konten porno di Twitter sama saja dengan menyebarkannya, karena akan nempel di profil kita di bagian like. Kalem sih, tapi serius nih. Selanjutnya ada Mu'anas Alaidit,
juga seorang pengacara dan politisi dari PSI, memberikan komentar yang sangat menohok. Rugi rakyat bayar Pak Fadlizon, jangan sampai beli pulsa dipakai buat nge-like gituan. Ikut dianggarkan pula, tulis Mu'anas Alaidit. Betul sekali Pak. Jangan lupa bahwa Fadlizon adalah anggota DPR yang dikasih tunjangan komunikasi tiap bulannya. Dan itu duit rakyat loh. Berdasarkan dari berbagai sumber, besar tunjangan komunikasi ini sebesar Rp15.554.000. Wow. Tunjangan sebesar itu kalau sampai digunakan untuk menonton bokep di medsos atau internet, apa kata rakyat? Sementara di antara rakyat ada yang tidak punya uang untuk membeli kuota internet buat anak sekolah daring. Seledingan Mu'anas Alaidit ini sangat telak menampar Fadlizon. Tidak mau ketinggalan, politisi dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP, Dewi Tanjung, turut menyampaikan pendapatnya terkait rekam jejak digital Fadlizon itu. Fadlizon diketahui kedapatan warganet menyukai unggahan video dewasa dalam akun Twitternya. Dewi Tanjung mengingatkan Fadlizon pada sebuah pepatah, sepandai-pandainya tupai melompat, pasti akan jatuh juga. Dear Fadlizon, Nyai mau kasih pepatah untuk ente. Sepandai-pandainya tupai melompat, pasti akan jatuh juga. Sepandai-pandainya ente nyinyir di medsos, akhirnya nge-like akun porno juga, kata Dewi Tanjung sebagaimana dikutip pada Kamis 7 Januari 2021. Cie, doyan bokep juga lo tong. Nyai pikir si Fadlizon ini mati rasa. Oh ternyata nggak beda jauh sama Rizik. Cuitnya lagi. Ada yang ketahuan nih. Nge-like video porno di Twitter. Ayo. Nyai pikir orang ini mati rasa. Tapi ternyata doyan juga ente tong. Fadlizon mau juga dong, Nyai mau lihat akun pornonya kayak apa. Ya kan, apakah itu ikan buntel sama kudanil, atau ikan buntel sama onta lagi kawin, atau kecebong sama onta. Nyai akan memberikan sebuah pepatah untuk Fadlizon. Kritik terbaru Fadlizon adalah mengenai kegiatan belusukan Menteri Sosial Tri Risma hari ini yang disebutnya sebagai pencitraan belaka. Mengenai hal tersebut, Dewi Tanjung menilai Fadlizon justru melakukan kegiatan belusukan pada akun porno dengan rekam jejak digitalnya. Bu Risma belusukan masyarakat, kenapa Fadlizon yang kepanasan ya? Bu Risma nggak pernah tuh kepanasan lihat Fadlizon busukan ke akun porno, tutur Dewi Tanjung. Dengan rekam jejak digital tersebut, Dewi Tanjung mengungkap sikap Fadlizon tidak jauh berbeda dengan ex-imam besar Front Pembela Islam yang tersandung dengan dugaan kasus chat mesum dengan Firza Husein. Selanjutnya, ada pegiat media sosial Denny Siregar. Ia menuliskan, bagaimana seandainya akun Pak Jokowi yang nge-like akun bokep ya? Fadlizon pasti berhari-hari membuli, tulis Denny Siregar. Ini sangat telak menskakmat Fadlizon. Presiden Jokowi membangun infrastruktur saja dinyinyiri sama Fadlizon, apalagi jika seandainya sampai melakukan kesalahan. Tapi justru Fadlizon yang kejadian ya. Kualat sama Presiden Jokowi, kebanyakan fitnah akhirnya berbalik dengan sangat telak, menyambar dan membakar dirinya sendiri. Hayo, nyebarin video bokep dosa nggak tuh? Coba deh cek sama sahib ulamanya Rizik Syihab, kali aja dapat pencerahan. Selain pegiat media sosial Denny Siregar, ada juga Permadi Arya yang juga dikenal dengan nama beken di media sosial Abu Janda. Bahkan jadi berita di media terkait pengungkapan soal Fadlizon koget nonton bokep. Penayangan berita berjudul Abu Janda pergoki Twitter Fadlizon like akun porno. Biasanya Permadi diserang para kadrun sampai maki-maki dan disumpahin. Tapi kali ini kita yakin mereka tidak bisa bersuara sedikit pun. Lawang ada buktinya. Sebuah video diunggah Permadi Arya dalam cuitannya
di mana video itu merekam dengan akurat isi akun Twitter Fadlizon yang melek cuitan berisi video porno. Cuitan dari video Permadi Arya sangat membanting telak Fadlizon. Fadlizon hingga saat ini tidak mengeluarkan pernyataan apapun soal insiden kegep nge-like bokep ini, baik lewat akun Twitter resminya maupun lewat media ketika kita mencari di Google beberapa menit lalu. Seakan tidak berkutik. Mau bilang dibajak sudah enggak bisa. Karena sesudah nge-like bokep itu, Fadlizon masih menuliskan banyak cuitan khas Fadlizon, apalagi kalau bukan nyinyiran. Terutama soal mensos Risma yang belusukan. Mau ngeles gimana coba? Sekali lagi dikasih tunjangan 15 juta sebulan buat komunikasi, malah nge-like yang begituan. Gimana perasaan rakyat? Atau memang benar bahwa Fadlizon mewakili FPI? Tapi kok nonton? Hehe.